Oke guys, welcome back to my channel. Balik sama gue Cio. Dan kali ini gue mau lanjutin uji SPSS gue yang sebelumnya. Jadi gue bakalan lanjutin di uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas. Cuman sini gue bakalan ada dua cara. Dimana uji normal probability plot dan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas sendiri itu bertujuan untuk mengetahui residual berdistribusi normal atau tidak, sehingga data kita itu nantinya bisa dilanjutkan untuk penelitian uji asumsi klasik yang lainnya. So, buat kalian penasaran, simak aja video ini sampai habis. Oke, di sini gue udah coba setting dari tabel SPSS gue. Di sini gue udah punya tabel SPSS yang udah gue setting kayak gini. Desimalnya pastiin di 0 ya, kayak kemarin. Dan untuk labelnya ini bisa kita isi sesuai dengan variabel yang kita pakai. Misal kita pakai variabel X1 ini disiplin. Dan untuk X2 nya gaji, kita gaji aja, masukin. Dan untuk Y nya itu biasanya kinerja sih, jadi sini Y nya kita masukin kinerja. Untuk value nya biarin, dan ini measure dipastiin di scale semuanya. Dan kalau udah, kita masuk ke data view, kita cek. Nah, tampilannya bakalan kayak gini. Ini kan masih kosong. Nah, data ini kita ambil dari kuesioner di Excel. Jadi seperti biasa sebelumnya gue bilang, lebih enak lo olah data di Excel dulu, hasil kuesionernya. Di sini totalnya pakai rumus sum. Jadi masing-masing X1, X2 dan Y ini lo totalin. Ini ada 20 responden ya. Jadi total X1 nya ada 20. Kita copy, kita paste ke sini. Dan untuk X2 nya juga sama. Copy dan kita paste di tabel SPSS nya. Dan untuk Y nya ini sorry agak kalingan ke gue ya di sini, cuman pastiin dia ada 20, kita paste. Nah, ini sama kan semuanya, berarti ada 20 pas. Ini X1, X2 dan Y. Dan untuk selanjutnya kita cek uji normalitas probability plot itu ketentuannya dengan melihat chart. Apabila titik masih mendekati garis diagonal, maka dinyatakan residual berdistribusi normal, dan apabila menjauh atau menyebar dari garis diagonal, maka dinyatakan tidak normal. Untuk caranya kita ke analyze, dan kita ke regression, terus ke linear ini kita klik. Nah, bakal muncul kayak gini. Jadi lu pastiin X1 dan X2 nya ini, disiplin dan gaji, masukin ke kolom independen, dan kinerja masukin ke dependent. Nah, kayak gini. Terus kalau udah, kita ke sebelah kanannya ini ada save, pastiin unstandarizernya itu di checklist. Kalau udah kita X aja atau bisa continue. Terus kita ke plotnya, kita cek histogram dan probability nya kita checklist. Kita continue.
dan kayak gini udah sih, kita oke aja. Kalau sesuai yang tadi udah gua kasih tahu, save dan pakai oke, nah bakalan muncul hasil-hasil kayak gini. Cuman yang kita pakai tuh yang tadi gue bilang, histogram dan chartnya aja. Cuman intinya chart doang sih. Cuman histogram ini indikator pertama. Apabila dia gambarnya seperti gunung ini bisa dinyatakan normal. Dan untuk titik-titiknya ini dia masih mendekati garis diagonal, nggak ada yang nyebar di sini gitu. Nah ini kan apabila titik masih mendekati garis diagonal maka dinyatakan distribusi normal. Tapi kalau misalkan dia menyebar atau menjauh itu dinyatakan tidak normal. Ini kan titik-titiknya nggak ada nih menyebar atau menjauh, semuanya masih dekat garis normal. Jadi kesimpulannya gue rasa untuk tes normal probability plot ini kita ketik dulu, jadi kesimpulannya residual kurang R nih, residual berdistribusi normal. Ini misalkan lo untuk yang plot ini masih belum bisa, lo bisa next tesnya lagi tuh uji Kolmogorov Smirnov. Caranya kita balik ke tabel SPSS tadi, ntar kita ke tabel SPSS. Nah di sini tabel SPSS-nya udah ada residual res 1. Jadi pasti lu udah nemuin tabel res pertama ini 1, dan lu ke analyze, terus kita ke non parametric test, legacy, dan sampel KS. Kita klik sampel KS nya, nah bakalan muncul kayak gini, dan lu pastiin unstandarized atau residualnya aja ini ke kanan ya. Nah kalau udah kayak gini kita oke. Ini nggak ada yang perlu diubah lagi tampilannya kayak gini. Oke, nah ini langsung muncul tabel one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah kita lihat nih uji Kolmogorov itu dia persyaratannya apa. Bentar gua atur dulu biar enak dilihat. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan berdistribusi normal. Nah tapi kalau kurang dari 0,05 residualnya berdistribusi tidak normal. Nah di sini kan signifikannya itu 0,108, berarti otomatis di atas 0,05 dong. Dan kesimpulannya sama, berarti kesimpulannya residualnya itu berdistribusi normal. So cukup mudah sih kalau untuk uji normalitas ini. Dan gue rasa sampai sini aja untuk uji normalitas salah satu uji asumsi klasik. Thank you for watching and see you in the next video.